dulu. Tapi Ananda ingat kan sebelum berdoa kita harus bernyanyi. Iya. Ananda mau berdiri atau duduk aja? Oke. Mulai 1, 2, 3. Tangan ke atas, menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan,
Ya, ada kaitannya dengan nyanyian nasional kita bukan tadi. Ada yang tahu NKRI? Ya, oke. Minggu kemarin ada yang ingat kita sudah belajar apa? Tentang menjaga kebersihan lingkungan. Oke, tentang lingkungan sekitar. Nah, sekarang kita akan belajar tentang baca. Nah, sebelum kita lanjut, Ananda tahu tidak apa itu hidup rukun? Tidak berantem. Betul. Kalau keberagaman apa kata yang muncul di kepala Ananda pas dengerin keberagaman? Macam-macam. Ya, banyak perbedaan. Nah, selanjutnya yaitu TTP-nya. Tujuan pembelajaran Anda semua mempelajari hidup rukun dan keberagaman di lingkungan sekitar. Yang pertama, diharapkan Anda semua melalui pengamatan gambar dan video, peserta didik dapat menyebutkan 4 contoh keberagaman di lingkungan sekitar dengan benar. Yang kedua, melalui tanya jawab dan diskusi, Anda dapat menjelaskan pentingnya hidup rukun dalam keberagaman dengan tepat. Yang ketiga, melalui pengamatan peta Indonesia, peserta didik dapat mengidentifikasi wilayah tempat tinggalnya sebagai bagian dari NKRI dengan benar. Yang keempat, melalui kegiatan bercerita, Anda dapat menceritakan pengalaman bekerja sama dengan teman yang berbeda latar belakang yang percaya diri. Dan terakhir, melalui situasi dan kerja kelompok, Anda dapat mempraktikkan sikap rukun, saling menghargai dan bekerja sama dengan baik. Jadi itu tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Kita akan membahas tentang lingkungan lingkungan sekitar kita. Jadi kita tuh tinggal di sini, di mana? Di negara Indonesia. Jadi kalau kita berada di kawasan yang ada di peta ini, berarti kita di Indonesia. Nah, kita akan belajar keberagaman. Berapa provinsi di Indonesia? 38 itu dia juga ada namanya suku. Di satu provinsi bisa jadi ada banyak suku. Seperti di tempat kita di Sumatera Barat. Kamu, Lara apa sukunya? Tiffany? Kami marga Oke. Rehana? Aku juga sama Mapani. Oke, Suki? Melayu Bu. Sama kayak Rehana Bu. Aja. Marga sama kayak Pani. Marganya sama juga. Beda kan marganya? Nah, kita aja di Sumatera Barat udah berapa suku? Kalian berenam udah ada 4 suku, apalagi semua yang ada di Sumatera Barat. Nah, bayangkan kalau di Indonesia cuma ada 1 suku. Jadi kita tidak beragam. Bayangkan kita tidak tahu rendang. Iya, jadi nggak ada ciri khas Indonesia. Oke, udah paham lingkungan kita itu ada di Indonesia di mana? Kenapa ya? Kenapa kamu tadi? Oke, selanjutnya kita akan masuk ke keberagaman. Tadi Anda bilang kalau keberagaman itu macam-macam, beragam, berbeda-beda. Jadi keberagaman itu adalah kondisi masyarakat yang memiliki perbedaan suku, agama, ras, budaya, bahasa, dan
Oke, Bu. Oke. Masuk ke bentuk keberagaman di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ada keberagaman Suku bangsa. Tahu tidak suku bangsa itu apa? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Suku tadi sama yang disebutkan teman-teman. Tahu, Bu. Nah, yang pertama ada suku Jawa. Ada yang keluarganya temannya tinggi suku Jawa. Ada, Bu. Ada. Dari mana suku Jawa? Dari Jawa, Bu. Iya, Jawa. Iya, Bu. Saya sudah Iya, Jawa. Kan semua Jawa itu suku Jawa. Pulau Jawa, Bu. Ini Jawa Barat. Jawa Barat, Jawa Timur. Salah, Jawa Barat itu Sunda. Sunda. Kalau Jawa itu Jawa Tengah, Jawa Timur. Iya, Bu. Itu Gak apa-apa. Sekarang udah tahu kan? Tahu, Bu. Selanjutnya ada suku Batak. Mari. Dari mana nih? Dari Sumatera Barat, Sumatera Utara, Bu. Oke. Jadi Mari dari Sumatera Utara. Iya, Bu. Suami tinggal di Medan. Oke. Orang. Jadi di sini juga ada daerah dari luar Sumatera Barat. Dan itu Iya. udah masuk ke perbedaan keberagaman suku bangsa. Iya, Bu. Terus ada Melayu ini dari Riau. Terus ada Minangkabau. Minangkabau Ada di sini. Sumatera Barat. yang keenam ada Bugis. dari Sulawesi Selatan. Ada ya, ada di Kalimantan. Ini maksudnya di Asmat dari Papua atau Bali itu suku Bali dari Bali. Dari yang 9 yang ada yang tayangan di sini, ada anda yang tahu yang lain suku-suku lainnya? Suku Kubu. Dan suku bohong deh tuh, Bu. Emang ada. Nah, suku di Indonesia itu ada 1.300 suku. Iya, banyak sekali. Kita ada 38 provinsi. Satu provinsi aja udah bisa banyak beragam suku bangsa. Iya, Bu. Dan selanjutnya keberagaman agama. Di sini agama anak-anak semua Islam. Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, Islam itu Iya, Bu. Berbicara Bu. Salsa, Bu. Ibu dia makan, Bu. Yang makan Tolong jangan di depan kuliah nanti. simpan lagi, simpan dulu. Oke, lanjut. Perhatikan dapat semuanya. Tolong fokus. Nanti nggak bisa jawab KPD atau kuis. Nah, keberagaman ada 6 agama di Indonesia. Yang pertama ada Islam, yang seperti kita anut sekarang. Islam itu di mana beribadah? Betul. Terus ada Kristen. Ada gereja. Ya, di gereja. Ada temannya yang Kristen di sini. Ada di sini enggak, Bu? Di luar, ada yang di luar. Atau di rumah ada. Ada bersaing, Bu. Tapi dia di sekolah tapi di jilbab, Bu. Kenapa? Oh, dia itu toleransi ke ya agama Islam. Berarti sekolahnya itu mengharuskannya berhijab. Ya, oke, Bu. Yang ketiga ada Katolik. Dia itu sama tempat ibadahnya dengan Kristen. di gereja. Terus ada Hindu, beribadah di Buddha. Buddha, jadi ada 6 agama di Indonesia. Kita harus saling menghargai dan menghormati dan menghormati. Jadi kalau ada yang beda agama teman tidak boleh diejek atau dikucilkan. Soalnya agama itu mengajarkan yang baik. Semua agama mengajarkan kita untuk berbuat baik. Selanjutnya ada keberagaman bahasa daerah. Nah, bahasa itu sendiri di Indonesia ada 718. Di sini kita cuma buat 5 aja. Oke, Bu. Untuk kalian ketahui. Yang pertama ada bahasa Jawa. Contohnya ada Sugeng Enjang, artinya selamat pagi. Sudah gila, Bu. Nah, kan Fani tadi dari Batak. Medan kan?
keragaman budaya. Nah, keragaman budaya itu ada yang tahu budaya itu apa? Pernah dengar dong budaya? Kebiasaan, Bu. Ya, kebiasaan generasi tadi dan turun temurun dari generasi ke generasi. Ya. Nah, kalian daerah ada pernah menari di sini? Kalau di Minangkabau itu tadi piring. Ada pernah lihat orang nari piring atau udah pernah tari piring? Udah pernah. Oke. Di sini ada tari saman, itu dari Aceh, gampang. Tidak, Bu. Dari saman, ada tahu dari saman? Pernah lihat kan? Ini. Dari Aceh, dari Bali. Itu ini juga terkenal sama tariannya. Ini juga sampai terkenal kan? Terus tari total. Yang ini. Dari Jaipong, Betawi. Ini juga. Ini kan? Tapi ya, yang kedua ada dari pakaian adatnya. Pakaian adat setiap provinsi juga beda-beda. Kalau di Sumatera Barat, pakaian ya, kalau Sumatera Barat juga ada Minangkabau. Ini sudah undang-undang. Dan juga di sini ada pakaian adat Papua yang unik juga, kayak itu bulu dan jadi topi. Iya, Bu. Terus ada rumah adat. Rumah adatnya apa? Rumah adat. Ada yang tahu lagi nggak rumah adat yang lain? Kayak Sumatera Utara apa nih? Oh, nggak tahu. Besok coba tanyain ke orang tuanya ya. Oh, jadi pindah. Tapi Fani harus tahu dong warisan budaya tempat Fani lahir. Supaya Fani kalau ditanya tahu, kalau nggak tuh bingung. Oke, dan juga ada Joglo, Jawa Tengah. Kayak gini bentuknya. Jelas kan? Jelas. Terus ada Tongkonan, Sulawesi Selatan. Terus ada Papua. Ini juga banyak orang tahu kan? Gitu. Terus ada lagu daerah. Lagu daerah Sumatera Barat apa? Kampungan Jawa. Tahu kan? Di sini pada suka nyanyi juga. Suka, Bu. Di mana? Kan di sini. Kamu ada di sini. Jadi ampal-ampal pisang dari Kalimantan Selatan, yang mulai Papua, gundul-gundul pacung dari Jawa Tengah, apus dari Papua, Makanan dari Jawa Barat. Kalian rata-rata tahu kan lagu yang ini? Masih banyak lagi yang di daerah. Ini baru seberapa dari 38 provinsi, tapi tidak mungkin kita mengkaji semua dari 38 provinsi. Yang terakhir ada makanan khas. Setiap daerah itu ada makanan khasnya, seperti kalau di sini rendang, itu sangat terkenal ya. Terus ada pempek dari Palembang. Ada gudeg dari Yogyakarta, sate Madura juga, ayam betutu dari Bali. Nah, jadi keberagaman budaya itu membuat bangsa Indonesia menjadi negara yang sangat kaya dan indah akan keberagaman yang ada. Jadi kita anak-anak yang semua harus saling satu sama lain, harus saling menghargai supaya tidak terjadi perpecahan. Oke, selanjutnya ada banyak sekali keberagaman yang bisa kita kaji. Ada profesi atau pekerjaan. Profesi pekerjaan orang tua Ananda semua dong. Kan kalau Ananda masih siswa, kalau kerja ada yang petani, ada nelayan, ada guru, ada pedagang, polisi. Di sini
Hobi anak-anak semua. Kalau di sini ada pemain bola, ada suka pemain bola di sini. Fani. Fani, Apik enggak, Apik kenapa udah nggak semangat? Udah lulus. Udah lulus, main sama Apik kan? Harusnya apa? Boleh nggak ambil ini satu? Apa? Enggak. Kalau mau belum. Enggak, stop. Biar bersemangat ibu. Oke, kembali ke depan. Nah, membaca dan suka membaca. Aku membaca apa biasanya ya? Membaca komik bu. Oh, bagus. Komik. Kamu pasti udah lancar. Oke, berarti udah lancar bacanya. Iya bu. Terus ada menggambar. Menggambar. Apa sih maksud kamu? Bagus. Jadi hobinya ya. Menari. Ada menari. Terus ada menyanyi juga. Menyanyi ada suka menyanyi. Menyanyi itu nggak harus bagus suaranya. Iya. Yang penting kita suka. Nah, selain di sini apa aja hobi anak-anak semua? Kalau nggak ada di sini hobinya lebih apa? Main gitar itu paling hobi. Main gitar juga benar. Ibunya ya, nggak boleh nonton masih kecil. Kamu Rara apa? Hobinya? Memasak. Tani. Kamu mau menyanyi ke depan? Apa? Aduh, sangat get out. Semua orang TikTok pasti tahu. Nah, juga ada keberagaman. Keberagaman ras itu ras itu kalian tahu nggak? Ras tahu ras? Iya, dari warna kulit, dari bentuk tubuh juga. Jadi kalau ada teman kita yang berkulit gelap, nggak boleh diejek. Kita harus apa? Jadi kita harus saling menghargai apapun warna kulit teman kita, bagaimanapun bentuk teman kita. Misalnya kayak ras Tionghoa, dia kan cenderung putih juga sipit, jadi nggak boleh diejek. Dia nggak boleh sipit, nggak boleh kemudian jadi sedih, merasa terasingkan. Itu jangan sampai anak-anak terjadi di anak-anak. Di sini nggak ada kan yang suka mengejek bentuk tubuh. Masih besar itu kelas 2 nggak boleh diejek. Harus diperbaiki sih pada kayak gini ya. Nah, yang terakhir ada keberagaman sifat dan karakter. Nah, di sini ada yang pendiam. Ada yang pendiam di sini. Nggak, aku nggak percaya dengan pendiam. Karena aku banget dari tadi jawab. Kalau orang pendiam biasanya dia suka berbicara sebelumnya. Jadi misalnya Rara pendiam, terus Nokia ini dia orangnya yang suka bicara, terus dia kesal sama Rara, dia diam aja, aku udah bicara dia diam aja. Nggak boleh kayak gitu, kita harus menghargai teman. Berarti dia bukan seseorang yang suka berbicara. Siapa tahu dia di juga ada aktif yang aktif, jadi kayak anak piano. Wani aktif juga, tapi kenapa diam aja?
ya yang beda kita harus berteman. Nah, ada yang pernah dengar Bhinneka Tunggal Ika nggak? Pernah Bu. Ya, itu adalah semboyan kita yang ada di burung Garuda. Yang di Pancasila itu. Ya, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita walaupun berbeda-beda, walaupun banyak keberagaman, kita tuh tetap satu jua. Jadi anak-anak itu harus menanamkan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini supaya kita tidak terpecah belah dan mudah konflik dengan mudah mengejek teman, nggak boleh. Jadi harus menanamkan konsep Bhinneka Tunggal Ika, di mana berbeda-beda tapi tetap satu. Nah, ada yang mau baca cerita ke depan? Tapi Bu, Ayo, oke. harus berdepan. Kamu bisa baca kan? Udah. Ya, sudah. Kamu ngantuk kayaknya. Tanya aja Bu. Oke, tanya dulu. Ibu. Ibu yang mau aja. Udah mau Bu. Kan tadi kamu berdiri. Mau. Oke, mandi aja. Ada ibu harus didengarkan Fanny-nya baca soalnya ibu akan bakalan nanya di sini. Iya. Kampung Pelangi. Di Kampung Pelangi ada 3 sahabat bernama Ayu, Tono, dan Melan. Ayu berasal dari Bali dan suka menari pendek. Tono berasal dari Jawa dan suka bermain mobil-mobilan. Melan keturunan Tionghoa dan merayakan hari raya Imlek. Kenapa ini Bu? Oke, lanjut. Walaupun mereka berbeda suku, agama, dan kesukaan, mereka tetap bermain bersama dengan rukun. Suatu hari, Tono terjaga usaha bersepeda. Ayu dan Melan segera membantu Tono berdiri. Mereka saling menyayangi dan tidak membeda-bedakan teman. Kampung Pelangi menjadi damai karena semua orang yang berukun. Nah, terima kasih Fanny. Saya untuk Fanny yang udah berani untuk membacakan cerita yang depan. Nah, dari cerita Fanny. Fanny-nya Bu. Toilet Bu. Ya. Nah, dari yang dibacain Fanny dan Tapi Bu. Makin lega dan perhatikan depan dan fokus. Oke, jadi dari teks ini, dari cerita ini apa yang bisa kalian lihat keberagamannya? Yang bisa kalian lihat ada suku, ada agama, ada kesukaan. Itu aja. Ya, ada itu aja dan dia tetap berkumpul karena saling toleransi. Nah, selanjutnya ada masuk ke hidup rukun. Anak-anda semua mau nggak hidup rukun? Mau hidup damai, nyaman, tentram. Oke, jadi dengan kita hidup rukun kita harus ngapain? Anak-anda harus ngapain? Jangan tengkar. Nah, jadi sesama teman-teman gak boleh ada yang gak menghargai. Misalnya Rehana lagi ke depan lagi jelasin sesuatu terus yang di belakang gak boleh kayak gitu, harus menghargai. Terus misalnya anak-anak butuh bantuan harus saling membantu. Jadi di situ kita akan disayang. Ya, ngapain saudara tadi harus dibantu. Di situ akan terjadi hidup rukun, di mana kita akan nyaman di lingkungan kelas. Jadi Ananda harus menciptakan lingkungan yang nyaman dan akan hidup dengan damai. Nah, sebelum kita masuk ke tentang contoh hidup rukun. Tidak boleh bersama sama kakak. Di rumah dulu deh, di rumah contoh hidup rukun yang dalam di rumah. Tidak bersama sama kakak. Menolong ibu Bu. Yang ibu Ya. menolong bapak
Ya, kalau orang tua. Oke, langsung aja. Nah, di rumah kita, misalnya kita ada makanan dan mainan, kita harus berbagi dengan orang rumah. Jangan kita beli makan untuk kita aja, terus mainan kita aja yang main. Adik atau kakak nggak boleh. Gak punya adek, kakak ada. Rumah, abang ada. Oke. Yang kedua, tadi membantu orang tua dan membersihkan rumah, dan juga saling menyayangi antara keluarga dan kakak adik orang tua. Terus kita juga harus berbicara ke orang tua, jangan asal ceplos-ceplos ke orang tua. Tahu kan dosanya kalau kita ke orang tua ngomongnya kasar, ya, jadi nggak boleh, harus dengan sopan. Nah, selanjutnya yang di sekolah, siapa yang tahu? Ada menghargai menolong teman, tidak mengejek teman, tidak saling merebutan pulpen. Ya, bagus. Jadi di sekolah kita bermain dengan Semua teman. tanpa membeda-bedakan. Terus juga menjaga anak kulit seperti Lala bilang. Juga bisa kerja sama saat piket. Jadi kalau misalnya Lala sama Lana piket, terus Lana dia telat, dia sengaja telat supaya Lala aja yang aku nggak boleh kayak gitu. Kalau kamu piket harus datang lebih Awal. oke. Terus tidak mengejek teman. Yang terakhir ada mengikuti lingkungan masyarakat. Tahu lingkungan masyarakat itu apa aja? Tahu apa? Di mana aja? Lingkungan kegiatan sekolah. Ya, di sekitaran rumah. Masyarakat. Baru sekolah. Ya. Masyarakat kita ada. Masyarakat. Ya, masyarakat kan lingkungan masyarakat sekolah. Kan jadi siapa yang nggak ngerti biar aku jelasin. Iya, membedakan masyarakat yang di sekolah dengan Iya. jadi di lingkungan masyarakat itu sosial kita yang di luar lingkungan rumah dan sekolah. Paham? Oke, kalau di lingkungan masyarakat kita bisa dengan hal sederhana, menyapa tetangga. Jangan sampai kita nggak ngomong sama tetangga kita. Soalnya kalau kita butuh apa-apa yang menolong, yang pertama adalah tetangga. Kalian ngomong kan sama tetangga, akrab dengan tetangga? Emang tetangga apa? Iya. 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 Jadi ada tani. Tetangga itu maksudnya tetangga rumah, bukan tetangga dulu di luar. Oke. Dan dua juga membantu tetangga ikut kesulitan, ikut kerja bakti. Sama yang pernah ikut kerja bakti? Saya. Bersih apa? Kerja bakti di bersih. Bersih, bagus. Bersih. Jalan. Dapat makanan. Iya, ada pemakanan sedikit. Ya di bersih juga ya. Bersih juga. Iya. Oh, gara-gara itu belajar rajin. Iya, tapi bagus. Kita mencoba untuk bermasyarakat, untuk bersosial. Iya. Karena kita mau bersosial, jadi harus bersosialisasi dan juga yang keempat ada yang menjaga kebersihan lingkungan. Nah, dampak jika tidak hidup rukun. Apa tuh? Namanya berantem. Berantem, betul. Terus Tidak ada punya teman. tidak punya teman, betul. Kalau misalnya rekannya suka kasar, nggak berlalu nyaman, jadi orang malas gaul sama dia berteman. Jadi dia nggak ada teman. Belum dia pacaran. Iya. Nggak boleh. Masih kecil nggak boleh. Walaupun udah besar pun nggak boleh. Iya. Bicara. Dengar ya? Nggak boleh. Kenapa kamu tadi fokus ngapain? Kamu tadi ke depan. Emang terbunuh. Tanda bobo.
musyawarah. Nah, jadi Anda tahu kan peran Anda untuk menjaga hidup rukun. Mulai dari lingkungan kelas saja dulu, supaya bisa teman-teman nyaman dengan Ananda dan bisa banyak teman. Jadi kayak gitu aja temannya. Jadi ibu mau kalian nonton video, terus nanti ibu tanya apa aja perbedaan yang ada dalam video itu. Boleh Bu. Harus perhatiin. Iya Bu. Udah ada bantu. Oh, nanti namanya. Aku punya teman yang beragam loh. Musnah dari Jakarta, Maria dari Jakarta, Rian dari Korea, Ibu dari LDP, dan Ibu dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama, tapi tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Halo, nama bukan beda, tapi sudah yakin ada kelihatannya dan kesukaannya. Assalamualaikum. Iya Bu. Aku beda pendapat dengan mereka. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku rasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru karena ada banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku temui sebelumnya. Ketika itu sama teman-temanku, aku ingin mendapatkan dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan melakukan mereka. Jangan saya memandang lecet ataupun menganggap suku sendiri lebih jauh daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang dilecet dan menegur yang melecet. Jangan begitu. Gak semua orang begini. Emang kamu mau dicobain? Orang tua kita juga saling berteman. Biasanya sih ibu saling berbagi masakan. Aku jadi kenal masakan dari berbagai daerah. Orang ramai, lebih baik sobat, betul-betul bisa simak. Orang ramai, juga lebih baik sobat, ide semakin generasi. Walaupun kita semua pilih SAI, aku juga bisa dari daerah itu karena aku sering bertanya ke rumah teman-temanku. Aku sekolah ya saudari bupeso pagi pagi. Selain itu, kita saling ikut meramaikan hari raya yang dirayakan teman-teman lainnya. Seru kan ya? Tapi bukan artinya aku ganti keyakinan dan adatku ya. Keyakinan dan adatku tetap sama. Tapi aku jadi ngerti dan menghargai keyakinan dan adat teman-temanku. Kalau dipikir-pikir, bangsa Indonesia ini seperti aku dan teman-temanku yang tinggal di lokasi ini. Isinya ada suku, budaya, dan adat yang sangat kaya dan indah. Supaya kita bisa hidup berdampingan dengan aman dan damai, kita juga perlu menerima dan menghargai perbedaan. Inilah yang namanya toleransi. Keren banget deh. Aku senang itu teman sama kamu. Aku bukan keren banget kalau kita beda. Aku ingin lanjut bersahabat sama teman-temanku sampai kita tua nanti. Mudah-mudahan teman DC juga bisa punya banyak teman yang beragam ya. Kejar kita, kejar ilmu pride kita. Oke, apa yang bisa Ananda simpulkan dari video? Apa aja perbedaan yang ada di sini? Anda itu Bu. Kalau dia di zaman yang berbeda agama, dia masih bertoleransi. Pokoknya mereka berdua tadi beda. Ya, Masalah apa namanya itu benar hari raya umat Kristen. terus apa lagi? Nah ini pada yang lain itu Salah memakai pendapat. kamu lagu daerah lain. Ya, terus tadi ada apa aja tadi? Benar Bu. Apa aja? Pengen punya teman yang banyak biar kita sama-sama tahu keberagaman itu dan kita bisa mencoba-coba juga pengalaman orang lain kita bisa tahu juga. Oke, boleh deh. Kemudian apa tadi? Itu walaupun berbeda-beda mereka tetap bersatu. Oke. Oke. Sasa. Udah jadi Bu. Oh iya. Zupi, apa? Apa Bu kata-kata
kita bisa supaya hidup nyaman kita toleransi dan dia ingin bersahabat sampai tua nanti. Oke. Bu, permisi ya, Bu. Ya, mau kemana? Itu, Bu. Di situ. Beresin. Nah, Banyak nih di sini. setelah menonton video tadi, kita akan mengerjakan KKN. Ibu akan membagikan dua kelompok, yang depan dan belakang, 1, 2. Nanti ibu bagikan LPDN seperti ini. Dan Anda semua isi nama kelompok, nama anggota kelompoknya, dan juga baca dulu petunjuk bacanya supaya Anda tidak bingung untuk mendengarkan LPDN-nya. Nah, ibu bagikan dulu. Nanti ibu akan memilih salah satu kelompok untuk tampil ke depan mempresentasikan. Oke, Bu. Nih, kerjakan. Waktunya itu 20 menit ya. Nanti kalau ada yang bingung bisa tanyain ke ibu. Iya, Bu. Ada yang bingung? Ini udah Jadi aku dari kami, Bu. Jadi nggak sendiri, Bu. ya itu kerja sama. Ini kan orangnya dari sini, Bu. Udah bisa. Kita mah katanya. Ada, Nanti ya ibu presentasi ayo berkelompok diskusi. Nah, Paham nggak ditanya? gimana, Bu? Caranya, Bu? Ini tanya teman-teman. Hmm? Terus tanya apa asalnya, sukunya, agamanya, kebiasaannya juga ya teman-teman sih. Simpan sih, Bu. Aku. Kalau misalnya kontaknya kurang bisa ditambah di bawah ya. Boleh tambah di bawah. Jangan kayak gitu. Ibunya sih. Ya bukan jauh kalau gitu. Ibunya penanya dong hilang. Biar bukan itu. Besar Nggak bawa pena, sama pensilnya nggak bawa. Pak ada. Gak usah. Udah. Ya itu rasa lemon. Yang satu, yang ini. Nah, oh iya juga kalau lagi enggak usah ada apa ini teman-temanku udah ditulis Yang depan udah. juga kira-kira dia mau bukan kamu gak ngerjain dia tahu ibu tuh gak itu perhatian sama Tahu guys.
Dah? Ya, Bu. Oke. Ibu akan pilih kelompoknya. Kelompok yang ini. Nubia maju ke depan lagi. Kelompok ini simak sama nggak jawabannya? Yang pertama ada orientasi masalah. Di kelas terdapat banyak tema yang memiliki asal daerah, agama, kebiasaan, dan budaya yang berbeda-beda. Namun, terkadang masih ada siswa yang berpilih-pilih teman atau kurang mau bekerja sama dengan teman yang berbeda. Pertanyaannya, bagaimana cara menjaga kerukunan dan kerjasama walaupun memiliki banyak perbedaan di kelas? Jawaban kelompok kami saling menghargai perbedaan tema, tidak mengejek, mau berteman dan dengan semua orang, dan bekerja sama saat belajar maupun bermain. Betul, sama nggak? Oke, lanjutin. Ibu izin keluar sebentar. Boleh. Amatilah teman-teman di kelasmu. Kami mengamati Rara, Rehana, Fani, Salsa, Sylvia. Satu lagi Lagi ada aku. Percaya aku, Bu? Iya. Sylvia. Asal daerah Sandiago Padang. Siapa itu? Rara Sandiago Padang, Rehana Payakumbu. Pada kopinya juga. Iya, langsung kan. Iya, iya, Bu. Baik, Bu. Rara. Kita sopan sama guru. Ayo, Bu. Oke. Rara Sandiago Padang, asal daerah Sandiago Padang, agama Islam, kebiasaan memasak. Rehana asal Payakumbu, agama Islam, kebiasaan mengerjakan tugas dengan cepat. Fani asal Pasabang, agama Islam, kebiasaan menikah berenang. Salsa asal daerah Jawa, agamanya Islam, kebiasaan uniknya itu ya. Sylvia asal daerah Melayu, agama Islam, kebiasaan unik main bola. Udah ada. Atau daerah Pasaman, agama Islam, kebiasaan unik sama kayak Sylvia Bu. Ibu izin itu ya. Yang ketiga, Bu, pembimbing penyelidikan. Bu, isi contoh kegiatan kerjasama yang dapat dilakukan bersama teman yang berbeda-beda. Yang pertama, tempatnya di kelas. Kegiatannya membersihkan kelas bersama, manfaatnya kelas menjadi bersih. Yang kedua, kelompok belajar. Kegiatannya berdiskusi dan manfaat bagi semua, tugas cepat selesai. Yang ketiga, bermain. Kegiatan bersamanya bermain bersama tanpa memilih teman. Manfaat bagi semua, menambah teman dan bertumbuh. Temanya, Bu. Ya. Empat. Jawablah pertanyaan berikut. Mengapa kita harus menghargai perbedaan di kelas? Setiap teman memiliki hak yang sama. Dengan menghargai perbedaan, suasana kelas menjadi damai dan rukun dan nyaman. Jawab 5. Menganalisis dan mengevaluasi. Ada kesimpulan kelompok tentang menjaga keberagaman, yaitu keberagaman adalah perbedaan yang harus dihargai dengan menjaga kerukunan dan kerjasama. Kehidupan di kelas menjadi damai, nyaman, dan penuh persahabatan, Bu. Terima kasih kepada Novia. Beri aplaus untuk Novia. Beri aplaus. Beri semangat. Ada teman mau maju lagi. Di sini mana penjaga? Ibu. Dari Bu. Periksa besok. Oke, Bu. Oke. Kita
Boleh. Oke. Yang pertama ada Indonesia adalah negara yang kaya akan keberagaman. Keberagaman tersebut membuat bangsa Indonesia menjadi Kaya, indah, dan tuaku. maju ke depan. Indonesia. Yang mana? Ibu. Oke. Betul. Beri hapus untuk senjata. Selanjutnya ada aku. Oke, maju. Maju, badan. Ada. Baca dulu soalnya. Mati dari sama beliau Korea dan aku adalah contoh keberagaman. Apa? Ya. Oke, betul. Betul. Ada juga. Oke, supaya biar langsung boleh deh. Ya. Yang benar saat kita sedang beribadah adalah beribadah. Ibu. Ya. Bagaimana dan tidak mengganggu. Bergabung di rupiah. Siapa yang maju? Raihanah dari mulai. Ya Bu. Nah, cepat. Sikap yang benar terhadap teman yang berbeda warna kulit adalah Buat teman dan saling menghargai ini Bu. betul. Nggak boleh salsa kan udah belajar tadi. Nggak boleh. Oke, lanjut deh. Indonesia memiliki banyak bahasa daerah. Bahasa yang digunakan sebagai bahasa persatuan seluruh rakyat di Indonesia adalah bahasa. Oke. Betul. Sudah deh. Kayaknya kalian udah bosan juga. Dan udah lebih gitu pada baru. Enggak. Baru jam pertama pagi dan udah lesu. Gak apa-apa. Jadi dapat kita simpulkan pembelajaran ini. Siapa yang bisa simpulkan? Tunjuk tangannya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran ini? Apa namanya? Belajar tentang suku, agama, budaya, ada hobi, ada ras, ada belajar kita hidup rukun di rumah, di sekolah, di masyarakat itu. Baiklah, bagus. Beri yang lebih sederhana. Ada yang bisa lagi? Oke, biar ibu tambahkan simpulkan lagi kalau keragaman itu adalah kekayaan bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi semangat persatuan dan nilai bineka tunggal ika. Kita dapat hidup rukun, damai, dan juga saling menghargai dalam kehidupan masyarakat kalau kita toleransi saling menghargai sesama teman, sesama masyarakat, sama orang lain. Oke, mungkin itu yang bisa disimpulkan. Untuk minggu depan, PR-nya di kumpul minggu depan, ibu mau kalian buat dalam bentuk tabel. Di situ ada keluarga besar atau keluarga kecil dan di situ dibuat agamanya, sukunya, juga asalnya dari mana. Pokoknya yang ada di keberagaman tadi. Ada berapa keberagaman tadi? Masukkan semua ke dalam tabel. Dan minggu besok dikumpul. Ya Bu. Oke, mungkin sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Terima kasih udah mengikuti pembelajaran dengan baik. Dan kepada ketua kelas, tolong untuk menutup pembelajaran hari ini dengan bersyukur. Kita tutup pelajaran pada siang hari ini dengan mengucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau istirahat hati-hati ya. Ya Bu.